Era digital 5.0 atau yang dikenal juga dengan istilah industri atau society 5.0 merupakan era perkembangan industri di mana teknologi berbasis komunikasi melalui internet seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan big data terintegrasi penuh dengan kehidupan manusia. Individu pada era ini memanfaatkan teknologi modern untuk membantu dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Keakraban manusia dan teknologi berbasis internet ini berisiko memunculkan masalah cyberbullying. Cyberbullying berasal dari kata cyber atau berhubungan dengan internet dan perundungan, yang berarti merundung atau menyakiti orang lain, baik secara fisik dan psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik. Cyberbullying dilakukan menggunakan media elektronik, misalnya dengan menulis kalimat yang menghina, melecehkan orang lain, menyebarkan berita bohong melalui media sosial, atau mengunggah foto atau video yang mengandung kekerasan. Terdapat beberapa faktor penyebab cyberbullying. Yang pertama adalah faktor demografi. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku cyberbullying lebih sering adalah laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan juga lebih rentan menjadi korban cyberbullying dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, dilaporkan juga bahwa usia berbanding lurus dengan pelaku cyberbullying. Sering bertambahnya usia, pelaku cyberbullying juga meningkat. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis sangat penting dalam menjelaskan fenomena cyberbullying. Remaja yang memiliki masalah emosional seperti depresi, kecemasan, dan stres sebagian besar terlibat dalam perilaku cyberbullying. Beberapa faktor lain yang juga berkontribusi pada cyberbullying adalah trauma masa kecil, kesepian, ketidakpuasan, rasa tidak aman, rendahnya kesadaran, dan frustasi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Terdapat 2 poin pada faktor ini, yaitu yang pertama adalah aktivitas pengguna internet. Perkembangan teknologi, informasi, dan internet membuat koneksi antara dunia nyata dan dunia digital semakin kuat. Adanya anonimitas di balik layar perangkat digital membuat pelaku merasa bisa bertindak tanpa konsekuensi, sehingga lebih berani melakukan cyberbullying karena merasa aman. Poin kedua adalah lingkungan sosial. Adanya pengaruh teman sebaya atau tekanan dari kelompok atau keinginan untuk meniru perilaku teman sebaya dapat membuat seseorang terlibat dalam cyberbullying. Remaja dengan kondisi keluarga yang memiliki banyak konflik juga dapat memicu perilaku penyimpangan. Terdapat beberapa macam bentuk atau perilaku cyberbullying, yaitu antara lain, yang pertama adalah flaming atau kata-kata amarah. Pelaku menggunakan bahasa atau kata yang mengandung ancaman, kemarahan, dan merendahkan. Pelaku juga menggunakan kata-kata umpatan, bahasa yang vulgar untuk menghina korban. Yang kedua adalah harassment atau ancaman. Pelaku menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang korban secara berulang-ulang untuk memojokkan teman dalam grup sehingga korban merasa malu. Yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, yaitu menghina dan menyebarkan rumor untuk memberikan citra buruk pada seseorang dengan menyebarkan rumor mengenai kelemahan atau perilaku pada kehidupan sehari-hari seseorang. Yang keempat adalah outing atau penyebaran info pribadi, dilakukan dengan menyebarkan privasi seseorang dalam bentuk sensitif atau memalukan. Perilaku ini disebarkan dalam bentuk foto, gambar, atau video. Selanjutnya adalah exclusion, yaitu mengabaikan atau bahkan mengeluarkan seseorang dari grup dengan sengaja. Yang keenam adalah cyberstalking atau mengintai seseorang, yaitu mengikuti aktivitas media sosial seseorang hingga membuat tidak nyaman atau khawatir. Dapat juga disertai dengan mengirimkan pesan yang berisikan ancaman ataupun intimidasi. Dan yang ketujuh adalah impersonation, atau peniruan atau berpura-pura menjadi orang lain. Hal ini dilakukan dengan cara meretas akun media sosial seseorang dan berpura-pura menjadi orang tersebut, atau membuat akun palsu untuk membuat reputasi seseorang buruk dan melakukan pencemaran nama baik. Terdapat 3 peran dalam lingkaran cyberbullying, yaitu pelaku, korban, dan saksi. Pelaku cyberbullying biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial, relasional, dan psikologis. Mayoritas pelaku cyberbullying bertujuan untuk mengurangi status sosial korban di antara kelompok pertemanan mereka, sebagai sarana untuk menunjukkan status dan dominasi dalam lingkup pertemanan. Korban adalah individu yang berulang kali menerima perlakuan cyberbullying yang menimbulkan sakit hati. Ciri-ciri korban cyberbullying yaitu memiliki harga diri rendah, kecemasan, dan menarik diri dari lingkungan. Saksi adalah individu yang menyaksikan kejadian cyberbullying. Saksi memiliki 3 pilihan, yaitu menghibur korban atau mendukung korban,
mengabaikan kejadian cyberbullying, atau ikut dalam peran sebagai pelaku cyberbullying. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu yang dimaksud dengan cyberbullying. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dan cara pencegahan dari cyberbullying. Sampai bertemu di video selanjutnya.